Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi kedua dalam pembahasan azas-azas dalam hukum acara perdata. Kita langsung saja. Pada sesi pertama kita sudah membahas 6 poin. Sesi kedua ini kita lanjutkan. Poin ke-7 ya, azas dalam hukum acara perdata. Poin ke-7 adalah hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Ya, meskipun dari awal kita sudah membahas bahwa hakim tidak harus mencari perkara di tengah-tengah masyarakat, tetapi ketika perkara itu diajukan kepada hakim, hakim pun tidak boleh menolak ya untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun ya, karena kalau menolak berarti bertentangan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya ya. Seandainya dalam pemeriksaan suatu perkara hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita pahami konsepnya itu adalah law is a tool of social engineering ya. Bagaimana hukum itu hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam melaksanakan kewajibannya ya, hakim dituntut keterampilan dan intelektualitasnya untuk menentukan keputusan terbaik, lalu kemudian menunjukkan dasar hukum putusannya. Memang kalau kita lihat fenomena ya, dalam kenyataannya tidak pula kita dapat mengharapkan sepenuhnya bahwa hakim mengetahui segala peraturan hukum. Ya, kita memahami bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara itu dia wajib ya untuk menerimanya, tetapi kebenaran hanyalah diharapkan atau dimintai pertimbangannya benar atau tidaknya suatu perkara dalam memberikan putusan. Oleh karena yang mempertimbangkan itu juga manusia, pada hakikatnya hakim pun tidak perlu tahu akan hukumnya. Jadi dalam konteks ini hakim harus menggali dan mencari informasi yang berkaitan dengan kasus itu. Tentu hakim harus update juga dalam masalah-masalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga dalam memutus suatu perkara itu hakim ya dapat menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum. Nah, oleh karena itu disitulah diminta kepiawaian ya, kemampuan dari advokat ya, dari kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat untuk menggali hukum itu secara mendasar, sehingga hakim yang mungkin saja dia tidak tahu harus diberitahu di dalam gugatan, di dalam jawaban, di dalam keterangan-keterangan saksi ya, lalu kemudian di dalam kesimpulan dan lain sebagainya, itu untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang digugatnya itu adalah sesuatu hal yang benar gitu ya. Itu jadi hakim wajib memberikan putusan itu, tetapi menunjukkan dasar hukum dia mengambil keputusan itu. Yang ke-8, hakim harus memutus semua tuntutan. Nah, pilihannya apakah diterima seluruhnya, ditolak seluruhnya, atau diterima sebagian. Kalau diterima sebagian berarti ada sebagian yang ditolak ya. Jadi meskipun hakim harus memutus semua tuntutan ya yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, tetapi hakim juga bukan berarti memutuskan itu menerima, tetapi poin-poin yang diajukan oleh penggugat itu harus jelas statusnya dalam putusan itu, apakah diterima atau ditolak. Nah, meskipun hakim harus memutus semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, hakim pun tidak boleh memutus lebih dari apa yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Tapi nanti dalam prosesnya tergugat kan juga boleh mengajukan gugatan balik ya, dikenal dengan istilah rekonvensi. Saya ingin bacakan satu poin pendapat yang mengatakan bahwa dalam hakim memutus ya menurut hukum adat, maka putusan hakim pun harus tuntas. Artinya adalah bahwa putusan hakim itu harus sungguh-sungguh menyelesaikan atau menyudahi masalah atau sengketa di antara para pihak itu. Jadi putusan hakim itu harus benar-benar
yakin ya, makanya dalam putusan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian dalam sebelum amar putusan itu secara sah dan meyakinkan. Nah, makanya putusan hakim itu harus jelas. 9. Asas-asas hukum acara perdata, beracara dikenakan biaya. Nah, jadi berbeda dengan kasus-kasus pidana ya. Hukum acara perdata atau kasus dalam perdata itu dikenakan biaya. Teman-teman bisa baca pasal 182, 183 HIR, lalu kemudian bisa baca pasal 192 dan sampai 194 RBG. Kok biaya, Pak? Kan kita negara ini. Karena ini persoalannya adalah persoalan para pihak, individu dengan individu. Negara hanya memfasilitasi. Dalam konteks pengadilan, hakim hanya sebagai mediator kan. Maaf, bukan mediator. Hakim hanya sebagai perwakilan negara untuk menentukan siapa yang salah di antara kedua belah pihak. Dalam prosesnya nanti ada proses perdamaian atau proses mediasi yang telah ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung, maka hakim pun bisa menjadi mediator. Nah, biaya perkara ini untuk apa? Ya, biaya perkara ini adalah biaya administrasi untuk kepanitraan. Biaya apa tuh? Biaya pemanggilan pihak, biaya pemberitahuan kepada para pihak. Makanya biayanya berbeda-beda tergantung di mana lokasi orangnya. Kalau kita membuat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru misalnya, karena kita di Pekanbaru, ternyata ada sebagian dari tergugat, jadi tergugat itu tidak hanya 1-2 orang tapi banyak. Ada sebagian tergugat itu yang tinggalnya di Jakarta misalnya. Maka biaya ke Jakartanya, biaya pengiriman surat dan seterusnya itu dikenakan biaya kepada penggugat ya. Nah, lalu kemudian ada biaya materai. Nah, lalu kemudian apalagi ada biaya untuk advokat ya, itu dalam konteks yang lain. Jadi biaya itu memang secara administratif digunakan oleh pengadilan, dalam hal ini Panitra, untuk memanggil para pihak. Tetapi apakah biaya itu dikenakan kepada penggugat? Ya belum tentu juga, tergantung isi gugatan dari penggugat. Apakah biaya itu dibebankan kepada penggugat atau tergugat? Ya bisa saja nanti penggugat menyatakan bahwa meminta kepada pengadilan biayanya itu dibebankan kepada tergugat, tetapi tergugat bisa pula membalas dan menjawab gugatan itu dengan gugatan rekonvensi, dan dalam jawabannya itu juga meminta kepada majelis untuk membayar biaya gugatan itu dibebankan kepada penggugat juga bisa. Tapi hakimlah yang akan menentukan atau memutus. Jadi berbiaya ya. Tetapi dalam hal yang lebih spesifik, apabila ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan biaya perkara itu secara cuma-cuma ya, atau dikenal dengan istilah prodeo. Biasanya menampilkan surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka-mereka yang tidak mampu ini oleh pengadilan diarahkan kepada lembaga bantuan hukum ya, atau di pengadilan sekarang sudah ada pos bakum namanya, pos bantuan hukum atau pos yankum, pos pelayanan hukum atau pos pelayanan dan bantuan hukum ya. Ada organisasi bantuan hukum yang akan memberikan bantuan-bantuan itu. Dan ini juga termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. 10. Asas hukum acara perdata, tidak ada keharusan mewakilkan. Jadi boleh secara pribadi langsung datang ke pengadilan, berkonsultasi ya dengan pos bakum dan pos yankum itu, lalu kemudian membuat gugatan sederhana misalnya, membuat gugatan sendiri. Begitu juga dengan
tergugat. Jadi tidak ada kewajiban harus diwakilkan, berbeda dengan hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana untuk ancaman hukuman ya tertentu, ancaman pidana tertentu memang diwajibkan untuk didampingi ya oleh penasihat hukum. Kalau dia tidak mampu maka diarahkan kepada organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma. Nah, jadi asas hukum acara perdata ini tidak mesti diwakilkan oleh pengacara atau advokat. Boleh secara pribadi untuk datang langsung ya. Nah, prinsipal secara langsung datang ke pengadilan. Nah, tugas dari pengacara itu atau advokat itu hanya supaya prosesnya itu mudah dan ya biasa kalau advokat sesama advokat saling berhadapan tentu sudah saling memahami dasar hukumnya. Lalu kemudian gugatannya itu tentu terarah ya. Bagaimana kronologisnya juga jelas, lalu kemudian bagaimana petitumnya juga jelas. Itulah yang menentukan nanti ya proses persidangan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau prinsipal dengan prinsipal dalam hukum acara itu cenderung berproses agak rumit ya, karena hakim harus menanyakan betul kepada para pihaknya dan itu membutuhkan energi lebih tentunya bagi proses persidangan dan majelis sehingga nanti bisa menentukan siapa yang benar dan salah di antara penggugat dan tergugat itu, sehingga hakim harus memutuskan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam konteks azas-azas hukum acara perdata. Terima kasih atas atensi dan kesediaan teman-teman untuk terus menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.